Kawasan sini. Kawasan sini saja. Ya, ini di Pulau Mendui dapatnya yang lain ada dari, kalau ini dari Banggai Kepulauan. Dibawa ke sini. Iya. Dan ke Banggai itu harus 1 minggu untuk mendapatkan sebuah ini. Oke. Karena satunya ada di Biji dan Tonga yang di Boroa. Itu endemik di sana saja. Sama kita ini Kimaboy cuma ada di sini. Kimaboy. Yang dari Labengki. Itu bahasa hanya ada Bajo. di sini. Iya. Ya cuma endemik di sini. Di tempat lain tidak ada. Nah, ini potensi spesies kita di Indonesia. Ketika kita sudah bisa budidaya, nah sekarang kan utamanya di budidaya, karena untuk pasarnya kan untuk akuarium dengan akuarium betul. Ya. Yang sekecil itu tadi itu $100 per biji. $100 per biji. Hujan. Setiap ke pantai. Kenapa emang? Ada ngambil di timur. Itu tapi kan kecil-kecil yang warna-warni gitu. 3. Ya Bang, bagaimana Kima sebagai pahlawan laut? Iya, dia menjadi mendapat gelar pahlawan laut karena fungsi ekosistem Kima pada lautan, khususnya laut dangkal. Paling tidak ada tiga fungsi utama Kima untuk laut. Yang pertama filter tadi. Jadi Kima dapat memfilter air laut yang terpolutan yang tidak sehat menjadi air laut yang sehat. Nah, setiap ekor Kima mampu membersihkan bertonton air laut setiap hari. Jadi artinya kalau kita mau menyehatkan laut kita harus banyak Kima, bukan cuma beberapa Kima. Nah, semakin luas kawasan kawasan laut yang akan kita sehatkan, maka seharusnya semakin banyak Kima yang kita tempatkan di kawasan itu. Ya sayangnya sekarang kan Kima terancam punah. Ketika kita bicara skala Indonesia, beberapa spesies kita yang besar seperti yang Gigas, Derasa, Kimaboy itu sudah punah di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Kalau yang seperti Gigas ini itu lebih terancam punah lagi. Sekarang ini tinggal ada data yang ada sama kita, tinggal sekitar Kepulauan Banggai, Halmahera, Ambon, dan Irian. Yang di tempat lain sudah punah. Itu fungsi pertama. Nah, yang kedua, Kima ini digelar pabrik makanan ikan, pabrik makanan untuk ikan. Karena ketika Kima bertelur, 91 kali bertelur itu spawning kalau bahasa kerennya. Itu cuma 2 kali sebulan secara alami, jadi ketika 15 bulan di langit atau pada bulan mati awal, itu baru Kima sekali. Nah, ketika bertelur Kima itu rata-ratanya kalau hitungan risetnya itu sekitar 500 juta sel telur. 99,9% dari makanan ikan. Nah, ada 1% ini kurang lebih yang kebenaran di bawah arus akhirnya tiba di terumbu karang, masih lagi menjadi makanan ikan karang, ikan oktopus, gurita, pari. Jadi semakin kecil yang selamat, besar sedikit diambil orang. Jadi agak susah untuk tapi itulah peran Kima sebenarnya. Sehingga ketika di kawasan itu tidak ada Kima, udah ada ekosistem, tidak ada ikan, ekosistem busa, lautnya terpolutan, simpan Kima, maka ikan akan datang mencari makanan. Lalu karena lautnya sudah sehat, terumbu karang akan tumbuh. Dan itu ketika di kawasan terumbu karang rusak, masuk pada fungsi ekosistem Kima yang ketiga. Kima adalah rehabilitator alami pada kawasan terumbu karang rusak. Jadi ketika sebuah kawasan terumbu karang sekarang udah rusak, udah mati, simpan Kima.
ketika laut sudah sehat, maka terumbu karang akan tumbuh. Jadi cangkang wadahnya kima itu akan menjadi cangkang kima akan menjadi wadah mulai pertumbuhan terumbu karang akan tumbuh dari badannya mulai mulai hardcoral sampai softcoral yang secara pelan akan jatuh ke sampingnya dan terumbu karang akan berkembang. Jadi ada rehabilitator alami. Nah, 3 fungsi utama ekosistem, fungsi utama kima dalam ekosistem laut ini sehingga kima diberi gelar sebagai pahlawan laut. Oke, Bang, ini kan kima punah. Ya. Kalau data dari Sulawesi Tenggara sendiri tersebarnya hanya di daerah-daerah mana saja, Bang? Nah, kalau di Sulawesi Tenggara kita punya, masih ada semua laut. Oke. Semua laut. Cuman masalahnya semua masyarakat di kawasan itu belum tiba sosialisasi bahwa kima ini jangan dikonsumsi. Jadi sekarang masih sangat. Yang selamat mungkin itu pun tidak 100%, itu cuma di Toli-Toli sama Labinki. Di tempat lain masih massal pengambilan kima. Karena sosialisasinya yang kurang. Tapi pada dasarnya kima itu bisa dimakan hanya karena punah. Sama dengan yang lain, overfishing. Okay. Jadi eksploitasi berlebihan. Jadi tidak seimbang antara produksi dengan pengambilannya, eksploitasi. Oke. Dan untuk budidaya sendiri itu memakan waktu berapa lama, Bang, untuk bisa menghasilkan kima yang banyak? Oke, memang salah satu untuk memperbanyak kima itu harus dibudidaya. Nah, budidaya itu harus di darat. Jadi dibuat bak di darat, ya tergantung spesiesnya mau berapa banyak. Ya, kalau kita mengambil contoh satu spesies satu bak, contohnya berarti untuk 9 spesies kita butuh 9 bak. Dan kondisi air di bak itu sama dengan kondisi alam pasang surut, itu dijaga. Nah, jadi berarus. Ya, harus ada teknologinya untuk mengarus itu, dan tingkat pertumbuhan kima itu antara 0,5 sampai 10 cm per tahun tergantung spesiesnya. Ya, kalau kita mengambil contoh, kalau gambaran umum saja untuk pasar akuarium itu bisa dipanen ketika umur antara 4-5 tahun baru bisa untuk dijual. Untuk pedaging itu minimal 10 tahun. Nah, itu perlu waktu yang lama, biaya yang luar biasa untuk bisa mengatasi. Makanya kima ini tidak bisa dibudidaya oleh nelayan masyarakat biasa. Itu harus modal besar pengusaha lalu pemerintah.